Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 24 November 2021, hari yang menarik kalau menurut saya, melanjutkan analisa kemarin ya. Seperti biasa, nanti kita akan mengasah IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa caranya tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalian support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan menganalisa. Sebelumnya sebelum kita masuk ke analisanya, ada pengumuman dulu buat teman-teman yang mau join grup Cuan-Cuan Saham untuk bulan Desember. Ini ya, berhubung sekarang bulan November udah mau selesai, jadi untuk grup Telegram bulan Desember akan dibuka segera. Dan buat teman-teman yang mau join untuk grup Telegram bulan Desember, silakan klik video ini. Jadi buka YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS Desember 2021. Nah, teman-teman bisa mendengarkan dulu infonya, semuanya penjelasan sudah ada di sini. Dan kalau misalkan teman-teman mau daftar, tinggal mengklik link yang ada di deskripsi di sini. Jadi silakan dengarkan dulu infonya. Kalau teman-teman mau join grup Telegramnya, tinggal klik link di sini, Google Form. Dan pendaftaran akan dibuka sampai besok Sabtu, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisanya untuk IHSG. Kita ke transaksi dulu seperti biasa. Hari transaksinya masih besar juga, 13,431 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy cukup besar, 419 miliar. Cuman besarnya di pasar nego ya. Di pasar regulernya net sell 435 miliar, tapi di pasar negonya net buy 855 miliar. Makanya hari ini totalnya net buy 419 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli asing, ini yang di pasar reguler ya. Sebentar. Yang pertama ada Yule, jarang-jarang muncul ini, 49,3 miliar. Lalu CSMR 40,2 miliar, BBNI 13,9 miliar, DMMX 13 miliar, MTEK 12,4 miliar, PRDA 12 miliar, SMRA 8,9 miliar, BVIN 8,8 miliar, PTBA 7,8 miliar, BBCA 7,7 miliar, MCAS 6,6 miliar, Wika 4,6 miliar, ES Hardware 4,2 miliar, BBS 4,2 miliar, Astra 700 juta, Tower 700 juta, dan Java 400 juta. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Bank BRI 130 miliar, lalu Mitratel 84 miliar, Adaro 77 miliar, Telkom 68,5 miliar, Bukalapak 50,5 miliar, SMG 49,5 miliar, United Tractor 41,1 miliar, Bank Mandiri 38,8 miliar, INKP 20,2 miliar, ITMG 15,8 miliar, Link 15,4 miliar, Inco 12,7 miliar, INDF 11,6 miliar, Cepin 10,4 miliar, INTP 8,7 miliar, ISSP 6,9 miliar, dan KLBF 6,8 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Yang saya ini melanjutkan konten kemarin ya, ketika IHSG kemarin berhenti di 0,5, itu di angka kemarin kan dia kan 0,5 di sini ya, tarikan Fibo kemarin itu di sekitar 6673. Kemarin IHSG walaupun sempat tembus ke bawah, ini kita ngomong kemarin dulu 23 November, walaupun dia sempat tembus ke bawah, tapi closingnya masih di atas 0,5. Dan kalau kita lihat hari ini dia juga masih sama, sempat tembus ke bawah tapi ada pantulan lagi. Kalau by view untuk potensi pattern ya, ini sebenarnya kurang bagus. Kemarin bisa calon double top, walaupun nggak jadi. Sekarang ada calon rising wedge
tapi belum tahu jadi atau enggak juga, seperti itu. Masih potensi. Yang jelas pattern itu selama belum terkonfirmasi dia masih akan menjadi potensi. Nah, konfirmasinya kapan? Konfirmasinya ketika pattern itu di breakdown. Makanya kalau misalkan IHSG sampai breakdown falling wedge, ya saya rasa juga ada potensi koreksi agak dalam. Mungkin dia bisa ke sini 6592 atau bahkan ke sini 6500-an ke 1,618 pas. Tapi kalau misalkan selama dia belum di breakdown, ya dia nggak bakalan konfirmasi kalau itu sebuah falling rising wedge. Bisa jadi dia malah naik ke atas ya, breakout ke atas, itu kan malah bisa juga seperti itu. Kita flashback deh ke awal tahun 2021. Ini chart lama ya. Jadi KSBB, kelingan sing biyen-biyen ketika konsolidasi IHSG, dan sekarang kita posisi udah di sini ya. Memang enak kalau bisa membaca masa depan tuh. Pasti udah jadi orang terkaya di dunia. Dulu kita pernah waktu di sini sekitar bulan Desember, Januari, Februari tuh saya inget banget. Pokoknya hampir semuanya tuh bahas IHSG bakal inverted head and shoulder. Tuh. Kebanyakan orang-orang view-nya tuh kayak gini. Nah, IHSG kayak gini. Waktu awal tahun 2021 ya. Nah, waktu dia rebound, apalagi udah candle merah ini ya, tanggal 9 Februari, semua orang expect IHSG bakalan kayak gini. Inverted head and shoulder, terus habis itu breakdown, turun untuk menutup gap di sekitar 5.400. Waktu itu masih kayak gitu view-nya. Cuman apa yang terjadi? Ternyata enggak. Dia waktu rebound lanjut naik terus dan sempat konsolidasi di area ini dan akhirnya bullish lagi seperti itu. Jadi makanya memang yang namanya pattern itu selama dia belum terkonfirmasi itu masih belum dibilang jadi sebuah pattern. Memang ada yang namanya potensi ya. Saya pun juga antisipasi kalau misalkan dia benar-benar terjadi rising wedge, tapi selama belum dia konfirmasi ya itu masih belum rising wedge, masih potensi rising wedge kayak gitu. Kayak contoh waktu di sini, ini ada potensi cup handle. Tapi dia konfirmasi karena breakout di sini 30 September dia breakout, pullback terus habis itu kan dia naik seperti itu. Jadi memang ada view bagus dan view jelek. Kalau misalkan ini sampai terkonfirmasi dia rising wedge, saya rasa ada potensi koreksi mungkin ke sini 6.500-an 90 ya. Mungkin kita buatin 6.600, terus kalau masih jebol lagi bisa ke 6.500-an. Tuh, tapi kalau misalkan selama dia nggak down rising wedge ya bisa aja dia malah breakout ke atas terus bullish lagi, kan nggak ada yang tahu ya seperti itu. Apalagi kita udah mau masuk bulan Desember, saya juga sebenarnya nggak berharap banyak sama bulan Desember. Cuma kalau misalkan siklusnya bagus ya semoga aja bakalan bagus buat IHSG. Tuh, yang jelas kita baca chartnya aja, walaupun nanti Desember, walaupun siklusnya bagus, kalau chartnya jelek ya lebih baik tetap jaga resiko aja. Tapi kalau memang nanti siklusnya bagus, chartnya bagus, ya udah gaspol seperti itu. Tuh. Masih belum banyak berubah sebenarnya dari analisa kemarin, masih bisa digunakan support-support ini karena dia bergeraknya belum signifikan juga, bahkan belum breakdown juga. Dan yang saya suka adalah dia sudah membuat higher low nih. Kemarin kan dia koreksi ya, low-nya kemarin itu dia 6662, hari ini low-nya 6668. Tipis sih, tapi sudah membuat higher low. Itu indikasi yang bagus sebenarnya. Artinya kan ada pergerakan ke atas ya, seperti itu. Dan ya harusnya deadline semakin dekat kalau memang dia mau rising wedge. Maksimal besok kan hari Kamis ya, Kamis Jumat dia udah harus breakdown patternnya kalau mau rising wedge. Tapi kalau misalkan enggak ya mungkin dia bisa naik dulu untuk bikin high sekali lagi baru rising wedge bisa juga, atau high langsung breakout bisa juga seperti itu. Terus gimana Mas? Ya yang bisa kita lakukan adalah batasi resikonya. Nyatanya banyak saham yang bagus di market kayak gini. Kayak contoh hari ini Pegas ngegas ya. Semua orang pada all eyes on Pegas lah hari ini kalau menurut saya. Dan ya tuh, jadi tetap fokus pada saham yang kita punya. Selama sahamnya strong ya oke. Cuman IHSG ini buat antisipasi. Saya juga kerasa banget kok waktu 23 November kemarin itu ya, beberapa saham udah pada breakout, tapi karena marketnya kurang bagus jadi pada kempes semua. Dan ya memang enak kalau marketnya bagus dan sahamnya bagus, tapi ya nggak bisa melawan market karena market always right, seperti itu. Jadi intinya adalah batasi resiko aja. Selama IHSG belum jebol ya, mungkin kalau mau trigger yang lebih konfirmasi lebih dalam ya, kalau dia udah jebol sini 6654. Kalau sampai dia jebol 6654 ya
kurangi porsi banyak dulu aja sih untuk saham-saham yang korelasinya tinggi dengan IHSG. Tapi kalau misalkan dia besok malah hijau, hammer terus naik breakout ke atas, ya nggak ada yang tahu juga. Tuh, jadi ada style trader yang mengantisipasi, ada juga yang menunggu konfirmasi. Kalau misalkan menunggu konfirmasi, ya tunggu dia breakdown dulu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman suka antisipasi, ya sudah siap-siap walaupun tidak all in gitu, karena bisa aja antisipasi itu gagal. Kayak saya lebih tipikal ke trader yang antisipasi ketika ada potensi. Tapi ya antisipasinya pun juga tidak langsung keluar semua dari market gitu, enggak ya, karena sayang juga selalu ada momentum yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi itu yang penting batasi resiko aja. Saya juga berharapnya, apalagi ini November udah mau kelar ya, sekarang udah 24, tinggal seminggu lagi udah mau Desember. Kalau memang selalu hijau di bulan Desember, ya biarkan dia ngegas lah, seperti itu. Nih bisa dijadikan patokan trigger untuk IHSG. Untuk supportnya sekarang ada di sini 6670-an ini. Lalu setelah itu 6650, lalu 6600 itu supportnya IHSG. Untuk resist ya berarti sini 6700-an, lalu 6750-an di all time high-nya. Seperti itu. Tinggal batasi resiko aja, harusnya segera kelihatan juga arahnya IHSG ini mau gimana. Tuh. Oke, mungkin itu untuk IHSG. Dia juga masih strong uptrend kok, masih aman sekali. Dia masih di EMA 20. Kecuali dia jebol EMA 20 dengan candle yang jelek, closing di bawah, nah itu lebih baik jaga-jaga. Kalau dari divergennya sebenarnya juga ini udah kelar divergennya untuk di RSI-nya, karena dia udah ada tekuan ya. Artinya sekarang yang bergerak udah di bawah. Cuman kalau kali ini terjadinya convergence ya, karena ini indikator ke atas, sedangkan harganya juga ke atas. Dari sini ya, berarti dari sini ke sini juga ke atas, artinya tidak ada divergent seperti itu. Semoga aja sih dia bullish. Ya siapa yang nggak pengen IHSG bullish kan ya, karena memang kalau kita mau cari cuan di IHSG itu cuma bisa posisi long gitu, alias buy harus naik. Ini sebenarnya dua sisi sih yang saya rasakan. Ini mungkin agak curhat dikit. Sebenarnya gampang trading di IHSG itu. Kenapa? Karena ya kalau orang mau cuan ya harus buy atau harus naik atau harus posisi long. Tuh. Jadi kalau misalkan si BD mau cuan, ya pasti bakal ditarik ke atas harganya. Tuh. Beda sama market yang bisa long sama short ya. Nah, itu bakalan tarung gitu, ketika ada yang nge-short, ada yang nge-long, tinggal kuat yang mana, seperti itu. Dan kalau IHSG kan cuma bisa long, artinya ya kita tinggal lihat aja tanda-tanda orang yang mau ngelong dengan besar, which is big money, smart money, bandar, market maker dan lain sebagainya, yang dia ada view mau long, tinggal kita ikutin dia gitu, dan kita posisi buy juga atau long. Tapi kurang enaknya adalah kadang jadi kurang objektif gitu. Kalau misalnya kita baru posisi pengen cuan ya, view kurang bagusnya itu nggak dihiraukan gitu, lihatnya view bagusnya. Tuh, tapi kalau misalkan ada short dan long, nah itu saya merasakan jadi objektif saya ini juga. Jadi kayak oke, ini saatnya short, ya udah tinggal short gitu. Oh, take profit, pindah long, ya udah tinggal long kayak gitu. Jadi objektif karena bisa ambil momentum dimanapun. Tapi kadang ya itulah yang namanya psikologis ya, perasaan kadang masih kurang oke. Seperti itu agak curcol aja sih. Yang jelas intinya sama, mau gimana pun marketnya, yang penting batasi risiko, jaga modal dan psikologis, seperti itu. Tentu IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu, mungkin yang belum kita bahas ya. Coba kita cek INKP yang hari ini turun ya. Turunnya juga lumayan, 2%-an. Oke. Hari ini INKP turun 2,03% dengan volume yang ada. Kalau saya bilang dia di atas rata-rata dengan candle yang cukup solid. Dilihat dari view-nya sebenarnya kurang oke. Ini view INKP saya ya. Banyak juga yang view-nya kayak gini, cuman view saya juga kayak gini juga. Terakhir kan dia downtrend, di sini dia koreksi.
dari bulan Februari 2021 turun sampai bottomnya ada di Agustus 2021 di harga 6.000. Setelah itu saya melihat ada potensi sebuah pattern reversal dari INKP yang patternnya adalah inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Di tanggal 29 September dia breakout dengan volume sangat besar. Ini saya rasa valid, volumenya bagus banget. Terus dia juga sebenarnya pernah pullback nih ya. Di sini dia udah meretest dan ada pantulan. Artinya sebenarnya ini udah valid. Area 8.100 sampai 8.000 itu adalah support kuatnya INKP untuk saat ini. Kemarin dia pullback dengan pattern bullish flag atau konsolidasi. Yang jelas ini channel turun lah. Terus dia sempat breakout di tanggal 5 November di 5 November walaupun volumenya belum terlalu besar ya. Lalu dia di sini konsolidasi, belum berhasil breakout resistnya. Ini sekitar 8875. Shadownya juga sampai ke sana 8900. Beberapa kali dia mencoba breakout tapi gagal terus dan akhirnya hari ini turun. Artinya untuk saat ini 8900 masih valid menjadi area resisten yang kuat. Kalau nggak salah itu Fibonacci 0,618 juga. Nah bener ya, 0,618 memang itu resisten yang kuat 8900 itu. Biasanya memang kalau udah dicoba beberapa kali bakal breakout. Cuman di INKP ini dia gagal breakout dan malah breakdown, jebol dari supportnya seperti itu. Karena kalau saya lihat INKP ini ada di range sini ya, sekitar 8.500 sampai 8.900. Sebenarnya enak saham yang ada kejelasan kayak gitu. Tinggal masuk di support aja, dekat-dekat 8.500 masuk, dekat-dekat resisten jual, dekat-dekat support masuk, dekat-dekat resist jual, dekat-dekat support masuk. Kalau dia breakout hold, diswingin kayak gitu aja. Kalau saham baru sideways ya. Cuman sayangnya hari ini dia malah breakdown dengan volume yang cukup besar dan dia turun closing di 8425 seperti itu. Untuk naik support ada di sini sih kalau saya lihat ya, 8350 dulu. 8350 ini ada support 8350 sampai 8250. Itu supportnya INKP terdekat. Seperti itu. Besok saya rasa ada potensi untuk menguji entah dia mau pullback naik ke atas lagi 8500 retest jadi support resisten, atau dia bakal langsung ke support 8350 sampai 8250. Besok bakal kita lihat seperti itu. Yang jelas batas resiko di angka-angka itu. Supportnya terdekat 8350 sampai 8250. Kalau misalkan dia masih jebol ya selanjutnya berarti retest 8100 sampai 8000 lagi sih. Tuh. Dan saya rasa itu sangat kecil resikonya di 8100 sampai 8000 karena harusnya dijaga. Kenapa? Karena kalau sampai nggak dijaga ya, yang beli di sini bakalan rugi. Ini kan ada volume besar ya di harga ini. Walaupun kita nggak tahu average-nya dia berapa kalau ditarik ke belakang. Cuma kalau kita lihat aja di tanggal 29 September ini kan ada volume besar. Artinya ada yang beli dengan volume yang sangat besar di sini. Seperti itu. Jadi ya kita mendekati average orang yang beli di sini lagi. Tuh deket-deket sini lah 8.000-an. Tuh, kalau misalkan sampai jebol 8.000 dengan volume yang besar, lebih baik exit dulu karena ada pattern reversal juga yaitu inverted cup handle. Ini cup lalu handle. Kalau dia breakdown ya ada potensi turun lagi. Yang jelas itu harusnya 8.000 nggak jebol, 8.000 sampai 8.100. Tapi kalau sampai jebol dengan volume besar lebih baik exit dulu. Seperti itu. Saya jarang ngecek komoditasnya INKP ini. Cuman kalau nggak salah saya dikasih tahu juga ini komoditasnya INKP ini kodenya PAP ini, pulp and paper. Tuh, dan kalau kita lihat memang dia baru sideways. Tapi sudah divergent sebenarnya PAP-nya ini, pulp and paper. Jadi sebenarnya ada potensi naik kalau menurut saya untuk pulp and paper ini. Terakhir kan dia uptrend ya, kuat di sini dia naik terus buat sebuah channel trend, terus terakhir dia divergent. Nih, harga ke atas, indikator ke bawah, akhirnya dia koreksi, pullback, retest trend line, sebelumnya support become resistant, pullback, terus akhirnya dia turun dan downtrend seperti itu. Cuman bagusnya untuk saat ini dia terlihat sudah divergent juga. Ini ya, harga ke bawah, indikator ke atas walaupun masih tipis. Ini juga walaupun dia habis dead cross, saya rasa ada potensi naik lagi seperti itu. Ini juga udah deket sama area kuat dan kalau dipantengin ya, ini memang mirip sama chart INKP kok, pulp and paper itu. Enaknya saham komoditas itu bisa ada indikator kuatnya
seperti itu. Ini juga mulai masuk area kuat si pulp and papernya, jadi tinggal kita lihat aja. Yang jelas kita tradingnya di INKP, jadi gunakan area-area tadi untuk batasi resiko. 8350, 8250, kalau jebol ya siap-siap ke 8000. Tapi kalau ada pantulan, nah tinggal atur posisi seperti itu. Di dalamnya hari ini terjadi big distribusi juga, dan dia terlihat menyentuh MA50 lagi ya untuk INKP ini. Terakhir dia juga di sini divergent. Nih, indikator ke bawah, harga ke atas, akhirnya dia koreksi. Dan ya, sekarang terlihat area sih masih koreksi, kecuali terjadi anomali besok langsung ditarik ya. Artinya hari ini adalah false breakdown seperti itu. Untuk INKP. Lanjut coba kita cek link yang masih lanjut ngegas. Ya, saya pernah bahas waktu link di sini, waktu bottomingnya dia harga turun tapi indikator ke atas, which is adalah bullish divergent, lalu dia reversal naik, dan kalau menurut saya ini sekarang link sudah bagus. Kenapa? Karena dia udah breakout dari 0,618 ya. Ketika dia retrace, saya tarik swingnya dari swing high ke swing low. Nah, ini kan 0,618-nya di sini 4330 sampai 4350. Hari ini dia breakout dengan volume yang sangat besar. Saya rasa cakep banget ini untuk si link posisi sekarang ya. Tuh. Untuk target saya rasa ke 1 dulu di 4800 kalau by teorinya ya. Ke 1 4800. Kalau misalkan dia berhasil breakout baru ke sini 5540 ke target Fibonacci-nya. Seperti itu. Tuh. Kalau misalkan besok dia ada koreksi merah-merah ya ke area 4360 sampai 4340, saya rasa bisa dimanfaatkan buat entry. Dilihat dari volumenya ini valid. Jadi kalau mau dimanfaatkan buat entry saya rasa bisa di situ. Support terdekatnya itu sekitar 4360 sampai 4330. Untuk resisten sini 45430 ya, cukup kuat juga. Di sini reject. Nah, ini bakal uji lagi dan udah kelihatan ada candle reject juga. Artinya supply mulai keluar dan ya soon bakalan retest lagi dan menuju ke 1. Itu kalau view bagusnya. Nanti di 1 kalau dia berhasil break high ya targetnya tinggal ke 1,618 seperti itu. So far so good, masih bagus, bisa dipantau ini walaupun udah lumayan tinggi ya. Kalau mau kejar bisa tunggu dia pullback aja karena marketnya belum jelas ya. Main buy on breakout kalau market sideways tuh persentase gagalnya itu besar, serius. Karena ya kalau saham breakout pada dipakai TP, malahan nggak mau nge-hold orang-orang itu. Lihat dalamnya hari ini cakep banget, terjadi big akumulasi ya untuk si link ini. Dari KZ, RX, KZ sih yang ambil besar ini. Dan ya dia udah golden cross, bisa buat swing kalau menurut saya di posisi kayak gini nih. Atau tunggu dia kejemput ya, itu bisa buat swing. Tuh. Cakep, tinggal diikutin aja support resistennya seperti itu. Itu untuk link. Lanjut coba kita cek Excel. Ini kan katalisnya kan link mau diakuisisi Excel ya kalau nggak salah ya. Gak tahu juga tuh. Oke. Hari ini Excel naik 1,2% dengan volume yang ada. Kalau saya bilang kemarin dia bottoming di tanggal 19 November naik 4,20%, kena resist lalu turun lagi dan hari ini naik lagi dan kena resist lagi di 3000. Artinya apa? 3000 adalah resisten yang kuat untuk Excel. Yang saya suka adalah dia membuat hidden bullish di mana harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Tinggal tunggu golden cross-nya aja ini. Ini kan indikator ke bawah ya, sedangkan harganya ke atas. Adalah swing low-nya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan dia sampai golden cross, dia masih ada potensi dia melanjutkan tren. Yang jelas Excel ini masih saham uptrend. Jadi memang enak kalau trading di saham uptrend tuh win rate-nya harusnya besar dibandingkan saham downtrend ya. Memang kalau bisa menangkap momentum di saham yang baru koreksi atau downtrend itu bakalan oke banget, dapat average terbaik ya, dan rewardnya bakalan bagus banget. Cuman resikonya ya harus siap cut loss karena kalau dia gagal reversalnya ya bakal terseret-seret kalau nggak mau cut loss. Tapi enaknya di saham uptrend ya bukan momentum sih, lebih ke enak aja kita mengikuti arus ya gitulah. Arusnya misalkan baru ke utara ya kita ikutin
itu. Jadi setidaknya walaupun nyangkut, selama arahnya ke atas ya bakal kejemput lagi. Makanya kalau average down di sana sama uptrend tuh nggak masalah. Tapi kalau average down di saham downtrend, nah itu yang masalah. Jadi kalau saham downtrend di saham downtrend siap-siap cut loss. Tapi kalau saham uptrend ya selama dia pullback, trennya nggak patah, tinggal di average down. Kalau teman-teman mau average down nggak masalah, seperti itu. Nah, kita cari target reboundnya si Excel. Itu ada di sini ya, sekitar 3130. Itu juga area resist cukup kuat. Cuman kalau yang saya mention 3070 ini cukup kuat, ini 3070. Di sini dia reject. Nah, nanti bakal tes lagi di 3070. Seperti itu. Di sini reject. Ini jadi support, jebol. Ini jadi resist lagi dan segera akan diuji lagi. Seperti itu. Kalau misalkan mau masuk, support terdekatnya di sini kalau kita lihat ya 2950, masih belum terlalu jauh sih dari 2970. Kalau misalkan dia ada pullback ke 2950 bakalan oke. Kalau menurut saya ada potensinya besok turun karena ada shadow di atas, walaupun nggak tahu juga ya, siapa tahu ditarik lagi, seperti itu. Base buy sini 2950 dengan stop loss bisa di bawah 2920 atau low hari ini. Seperti itu. Target pertama ini dulu 3070. Kalau break ke 0,618 tadi. Kalau break ke 1 di 3280, kalau break lagi baru ke 1,618 nya Fibonacci tadi. Seperti itu. Sampai golden cross cakep banget, ini ada hidden bullish, which is artinya tren bakal berlanjut. Di dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi ya. Cuma kalau kita tarik ke belakang, bandar movementnya si Excel ini bagus. Sejak dia bottoming di sini ya, bulan Mei, ini bandar movementnya sangat cakep dan dia juga masih saham uptrend. Seperti itu. Bisa dipantau kalau mau untuk masuk ya. Itu Excel nih, yang jelas sama pesannya, batasi resikonya. Seperti itu. Itu untuk Excel. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Apa yang kita cek nih? Nah, kita coba cek BVIN. Ini sebenarnya juga cukup menarik. BVIN ini konsisten akumulasi oleh asing dan terlihat dia masuk MSCI ya. Nah, cuman yang saya suka dari TA-nya adalah ya ini ada potensi dia membentuk yang namanya symmetrical triangle. Dan sebenarnya sudah breakout sih. Jadi yang bawah nggak perlu saya sambungin lagi. Kemarin dia bikin cup handle saya rasa, tapi ternyata false cup handle-nya. Dan ya nyungsep lagi ke bawah neckline-nya setelah dia breakout di sini. Di sini dia breakout 17 November dia breakout tapi turun lagi ke bawah neckline-nya. Jadi saya rasa gagal untuk cup handle-nya. Cuman mungkin aja ya bisa cup handle-nya jadinya di sini di 1075. Tuh. Ini kan terlihat ada garis miring ya seperti neckline. Walaupun agak maksa. Ini high-nya 1075 juga sih. Ya bisa aja sebenarnya. Itu cup, lalu dia sedang membuat handle dengan support di 1000. Dan kalau breakout ya targetnya berarti digeser. Ini kan sebelumnya yang cup handle tadi ya. Nah, targetnya berarti ke sini. Ke sekitar 1215. Itu kalau misalkan dia valid. Yang saya suka adalah dia terlihat setelah breakout ya dari resistennya ini, garis warna merah, dia breakout di 17 November dengan volume besar. Dia nggak pernah nyungsep lagi ke dalamnya. Dan dia juga hari ini ada pantulan dari support 1000. Itu juga support yang kuat, 1000 itu. Banyak support bertemu di sana ya. Ada support klasik, ada support psikologis, dan lain sebagainya. Ada support trendline juga. Dan hari ini pun dia mantul. Cukup menarik juga candlenya, walaupun bodinya masih merah ya. Cuman kalau misalkan dia berhasil break high di sini, targetnya sekarang adalah sini 1090. Kalau misalkan dia berhasil break high ya, baru ke target selanjutnya. Saya kira hidden bullish, tapi ternyata enggak ya. Convergennya lemah sih ini hidden bullishnya. Harga ke atas, indikatornya ke samping. Kalau misalkan indikatornya ke bawah aja, hidden bullish cakep, itu ada konfirmasinya. Seperti itu. Untuk targetnya BVIN sendiri, ini 1230, kita tarik ke swing low-nya. Nah, resistennya ini di sini ya. Nah, ini 1070 memang area resistnya dia. Kalau misalkan besok dia berhasil break, target selanjutnya sini 1120 sampai 1110. Dan kalau misalkan berhasil break, nah baru ke target 1230-an. Seperti itu. Kalau break 1230 baru ke 1420. Seperti itu. Saya rasa ada potensi ke sana, tinggal kita lihat perjalanan aja. Karena dia masuk MSCI ya, asing bakalan sering masuk dan sudah kelihatan di akumulasinya.
Ini ya, asingnya foreign flow-nya akumulasi terus walaupun belum sebanding sama distribusinya, tapi terlihat ada yang ngumpulin barang untuk si BVIN ini. Akhir-akhir kemarin juga terlihat ada yang ngumpulin dari bandar volumenya juga ya. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Untuk sekarang berarti base buy-nya di 1035 untuk si BVIN ini ya, karena dia sudah breakout dari 1035. Tuh, jangan entry dekat 1070 aja yang penting. Seperti itu. Untuk BVIN, lanjut coba kita cek kita coba cek yang merah-merah. Nah, ini beberapa small cap ya. Kita coba cek MTech. Oke, hari ini MTech turun 2,49%, cuman volumenya dia kecil ya. Terlihat sudah dead cross, tapi volumenya masih kecil. Kenapa kalau volume kecil tuh santai aja ya? Karena itu masih belum menunjukkan power yang sesungguhnya sih kalau menurut saya tuh volume kecil itu. Terakhir kemarin dia naik sampai sini 2090 ya. 2090, 2100-an, lalu dia turun, meretest area neckline-nya dia, supportnya di sekitar 1900, lalu rebound kena resist di 2000 dan hari ini turun 2%. Untuk support berarti kelihatan jelas ada di area 1900. Nah, kalau teman-teman masuk bisa di situ 1900, cuman untuk yang lebih kuat ada di sini sekitar 1840 sampai 1800-an. Jadi kalau teman-teman pengen masuk yang aman sih bisa dua kali ya untuk MTech 1900 sama 1800, dua kali beli seperti itu. Untuk view terakhir kemarin dia sudah breakout dari pattern koreksinya falling wedge ini ya, dan sudah breakout, ada potensi naik. Memang targetnya dia sampai ke sini harusnya 0,618 di 2400. Cuman target yang bisa menuju ke sana ya cuman market, dan market selalu benar. Terakhir juga udah deket sama area kuatnya. Ini area kuat kalau saya lihat ya, 2170 sampai 2240. Di sini dia mantul, di sini juga mantul, dan ya ini bakalan jadi resist kuat di 2000, kita buletin 2200-an aja. Iya 2180 deh, 2180 sampai 2250 itu area kuatnya si MTech seperti itu. Untuk pattern belum kelihatan, kalau dibilang simetrikan triangle juga belum valid ya, karena bawahnya belum ada pantulan lagi. Kalau pantulan juga pantulannya di sini artinya udah breakdown sebenarnya. Nah, kalau misalkan simetrikan triangle kan berarti terakhir kayak gini. Jadi lebih baik tunggu candle hijau dulu aja untuk si MTech ini kalau menurut saya. Dari reversalnya dia terlihat sudah jebol trend kalau kita tarik garis untuk dari reversalnya ya. Dan dia lebih baik wait and see dulu aja. Jangan buy on breakout sih, tunggu di weakness-nya aja sekitar 1900 sampai 1850 kalau misalkan teman-teman pengen masuk. Dengan target ini 2000, 2180 yang resist kuat banget. Kalau break baru bisa ke 2390 seperti itu. Itu ya untuk MTech. Besok juga saya rasa ada potensi menuju 1900 karena ini ada mini double top juga. Top 1, top 2 breakdown, dan ya walaupun volumenya kecil, dia juga terlihat baru dead cross, artinya baru start koreksi ya by MACD-nya. Lebih baik wait and see dulu aja. Kecuali besok ada tarikan, nah itu biasanya ada yang jagain saham yang kayak gitu tuh. Semuanya udah jelek, tapi ujuk-ujuk ada yang narik. Nah itu biasanya ada sesuatu yang di luar market seperti itu. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita coba cek BBKP ini masih sangat sangat acak. Ini kalau menurut saya yang bikin naik turun corporate action, jadi TA-nya masih susah dilihatnya. Kita coba cek Pegas aja. Nah ini all eyes on Pegas ini hari ini kalau menurut saya. Hari ini Pegas naik. Dia naik 4,21% dengan volume yang besar, dan terlihat Pegas sudah golden cross akhirnya setelah histogramnya naik terus ya, dan dia akhirnya hari ini golden cross. Breakout simetrikan triangle, breakout high juga di 1000
1570 seperti itu. Untuk target Pegas sendiri kalau dari Fibonacci retracement-nya ya, ketika swing low dari sini sampai sini itu ada di sini 1685 sama 1880. Itu untuk targetnya si Pegas seperti itu. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia bisa sampai mana untuk si Pegas ini. Itu ya untuk resist-resistnya. Kalau misalnya kita lihat juga dia kena resist hari ini karena sebelumnya ini area support untuk si Pegas. Nih, ini kan support 1615 ini. Sebelumnya di sini dia support. Nah, karena ada jebol jadi resisten sekarang dan baru di retrace. Artinya masih baru di retest. Artinya masih fresh ya. Sebelumnya belum pernah kena pullback. Nah, ini kan dia naik terus di sini breakdown, belum ada pullback sama sekali dan hari ini baru ketes seperti itu. Kalau misalkan besok ada guyuran lalu Pegas koreksi, ada potensi dia bisa ke sini 1560. Itu bisa dimanfaatkan buat entry. Kalau besok Pegas koreksi seperti itu. Cuman kalau misalkan besok Pegas koreksi ya saya rasa bakalan jelek sih. Kenapa? Karena MACD-nya bakalan divergent, indikator ke bawah harga ke atas. Tuh, jadi semoga aja market makernya tidak bikin koreksi ya. Besok digasin dulu aja deh ke targetnya 1800 dulu, baru habis itu koreksi. Seperti itu. Itu harapan orang yang punya barang. Kalau orang yang belum punya barang harapannya beda. Jadi memang posisi menentukan persepsi. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Kalau teman-teman punya waktu Pegas masih konsolidasi, bisa bisa di trailing stop aja sampai dia jelek TA-nya seperti itu. Target ini 1685 lalu 1880. Cuman yang saya suka adalah dia sudah breakout 0,618. Juga breakout area kuatnya ya. Sebelumnya di sini juga dia support, di sini resist dan ya sudah di breakout. Artinya cakep. Harusnya sih bakalan jadi area support. Seperti itu. Cuman ada potensi pullback juga. Siapa tahu dia mau retest dulu ke sini ya, baru naik bisa juga. Tinggal kita lihat besok. Yang jelas supportnya sekarang sudah sekitar 1565. Seperti itu. Resistnya angka-angka tadi yang saya sebutkan. Lihat dalamnya hari ini juga cakep, terjadi big akumulasi ya. Dan kalau dilihat ditarik ke belakang juga akumulasinya masih sangat bagus. Pegas ini dia juga masih uptrend, bahkan sangat respect sama MA20. Nah, kalau kayak gini bisa juga nge-swing ngikutin MA20 aja. Selama dia masih belum jebol dari MA20 hold terus. Sekarang MA20 masih jauh sih, masih di 1500. Tapi lama-lama kan ngejar nanti. Selama dia belum close di bawah ya, karena dia nggak pernah close di bawah MA20. Kena mantul jalan. Nanti kan kalau dia sampai kena jebol closing di bawah volume besar, besoknya baru take profit. Itu kalau swing yang enak dengan moving average seperti itu. Untuk Pegas yang jelas batasi resiko aja. Kalau baru pengen entry ya bisa tunggu dia pullback, atau kalau pengen HK ya setidaknya jangan full porsi lah. Tuh. Ini juga ada mini support sebenarnya 1595 1600-an lah. Tuh 1600 sampai 1565 itu area base entry-nya sekarang. Seperti itu. Itu untuk Pegas. Mungkin itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat aja. Mohon maaf kalau ada salahnya juga. Jangan lupa buat teman-teman yang mau join grup bisa dicek infonya di awal tadi. Juga jangan lupa support sosial cuan-cuan sam dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.